Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ulfah, SKP MKep, bekerja di Universitas Bakti Kencana Bandung sebagai dosen program studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan. Saya tim pengajar pada mata kuliah keperawatan maternitas yang berada di semester 4 tingkat 2 dengan bobot 3 SKS. 2 SKS itu teori dan 1 SKS itu adalah praktikum lab. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini, yang pertama mampu memahami ilmu keperawatan, melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan, kemudian mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan menguasai keterampilan dasar dan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk teori diantaranya adalah dapat melalui ceramah. Kemudian dapat juga ceramah ini baik secara langsung di dalam kelas maupun melalui online, melalui Gmeet ataupun Zoom. Selain ceramah, metode juga dilakukan dengan diskusi. Di antaranya adalah diskusi kelompok yang biasanya membentuk kelompok kecil, small group discussion. Dengan berdiskusi, mahasiswa mampu mengembangkan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan sehingga mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis tentang keperawatan maternitas. Selanjutnya untuk praktikum, asuhan keperawatan maternitas ini dapat diberikan melalui metode demo, bimbingan praktikum, laboratorium, kemudian praktikum mandiri. Mahasiswa dapat mempraktekkan tindakan setelah diberikan demonstrasi dari dosennya, contohnya seperti bahan kajian asuhan keperawatan pada intranetal. Sumber pustaka yang dapat digunakan sebagai referensi diantaranya adalah ilustrasi obstetri. Kemudian dapat juga dari buku ajar keperawatan maternitas dan keperawatan maternitas. Aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran seperti RPS, kontrak belajar, kemudian kuis, tugas, materi, dan UTS serta UAS itu dapat diupload oleh dosen pengampunya, kemudian dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform EdLink. Kemudian mahasiswa juga dapat melakukan absen melalui Sepima dengan barcode. Berikut video tentang pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas dengan bahan kajian asuhan keperawatan intranatal untuk mahasiswa tingkat 2 semester 4 program studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Mari kita belajar hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan doa bersama ya. Saya pimpin langsung saja ya. Oke, berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk hari ini adalah pelajaran maternitas. Jangan sampai saya masuk maternitas, mindset kaliannya KMB ya. Jadi nggak nyambung nanti. Saya tentang persalinan, nanti kalian tentang luka. Luka apa? Luka hati. Jangan ya. Baik. Sekarang saya ingin tanya terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu terkait
partograf. Ya, siapa? Resti. Ya, mangga. Perkenalkan Ibu, saya Resa. Izin menjawab, partograf itu format atau panduan untuk proses persalinan. Ya, ada lagi yang tahu? Ibu izin. Ya. Mungkin untuk fungsi partograf itu untuk kemajuan persalinan. Jadi untuk mencatat bagaimana kemajuan selama persalinan berlangsung. Ya, baik. Terima kasih Resa dan Yanis ya. Oke, partograf. Apa itu partograf? Nanti kita persamakan persepsi nih ya. Takut nanti saya ngejelasin kaliannya kemana ya. Ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin. Terkait apa? Ada yang ingat materi yang kemarin? Asuhan keperawatan intranatal. Ada yang masih ingat? Asuhan keperawatan intranatal tuh apa aja? Apa? Pengkajian. Apalagi? Diagnosa. Apalagi? Intervensi. Kemudian implementasi ya. Nah, evaluasi terakhir jangan lupa ya, tentunya dari serangkaian ya, dari asuhan keperawatan intranatal sebetulnya pada prinsipnya sih kita tidak bisa lepas dari yang sebelumnya apa? Prenatal. Tentunya dari prenatal kalian langsung rangkaian ke intranatal. Nah, ini rangkaian asuhan keperawatan ini sambung menyambung ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalian enggak, saya mah udah pengen intranatal aja, nggak bisa. Ya, jadi pengkajian, kemudian diagnosa, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi segala tindakan yang kita lakukan dari mulai pasien itu masuk, ya pasien nih yang mau bersalin ya. Nah, kita harus mengkaji dari awal. Nggak bisa kita ujuk-ujuk ya nerima. Ini beda ya, beda untuk tahapannya ya. Nah, kita ke materi selanjutnya. Partograf tadi yang sudah sampaikan, lembaran form atau format sebetulnya ya. Format berbagai grafik. Karena apa? Partograf itu terdiri dari grafik gambar. Ya. Dibawakan hari ini lembarannya? Bawa ya, supaya tergambar. Kalian nggak mengarang indah gitu ya. Nah, itu. Jadi, form ini fungsinya adalah untuk pencatatan awal ketika ibu itu proses akan dimulainya persalinan, rangkaian sebetulnya dari awal sampai akhir. Tapi ya tentunya masuk ke form ini dari mulai pembukaan berapa? 4. Ya, 4. Oke. Fungsinya untuk apa? Untuk ini ya, untuk memantau kemajuan persalinan ini ya, kemudian mendeteksi penyimpangan. Kenapa mendeteksi penyimpangan? Ketika bisa dilihat ya oleh kalian di formatnya masing-masing. Ketika ibu bersalin itu dipantau masuk ya, misalnya dia sudah pembukaan 4 masuk, dia melewati ya garis, di situ ada garis apa? Waspada. Nah, makanya di sana pembatasannya ya harus segera tindakan medis nanti ya selanjutnya. Kemudian mengambil keputusan klinis. Gak bisa lama-lama nih. Ini kok nggak ada pembukaan maju ya gitu. Terus aja 4. Padahal misalnya si ibu ini sudah multi gravida. Ya sudah banyak anaknya. Ini anak keempat misalnya. Dia nggak bisa lagi ya untuk misalnya ditunggu lagi ada ketentuan waktunya ya, karena proses persalinan apabila dia sudah lengkap loh nggak maju-maju nih ya, ini harus segera tindakan gitu ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, jadi akan terpantau di dalam partograf ini kondisi bayinya seperti apa, kondisi ibunya juga seperti oke ya.
Selanjutnya di sini kita review kembali, ingat kembali, jangan sampai lupa karena ini adalah satu rangkaian di dalam partograf itu sendiri. Saya ambil ini adalah yang fokus utama kita ketika akan melayani atau memberikan asuhan keperawatan pada ibu yang akan bersalin, ya. Di sini pemeriksaan keadaan umum, ya. Pemeriksaan keadaan umum apa yang utama pada si ibu? TTV, ya, berarti tekanan darah, nadi, respirasi. Nah, dan suhu, jangan lupa ya, 4 komponen itu. Karena kalau misalnya dia tekanan darahnya tinggi, wah harus bagaimana dulu nih? Seperti apa nih? Hati-hati ini ya, kalau misalnya si ibu dengan tekanan darah tinggi, kemudian kondisinya saat itu masih terkendali, belum pembukaan lengkap lah ya, kalau misalnya si ibunya masih ini kerasa sakit gitu ya, tapi dia masih bisa beraktivitas jalan, masih bisa berkomunikasi, masih bisa berdiri, berarti apa yang harus dilakukan? Oh ya, harus melakukan pemeriksaan urin dulu. Apakah terjadi ada positif proteinnya atau tidak? Berhubungan dengan apa? Eklamsi, preeklamsi. Nah itu ya, jadi pemeriksaan keadaan umum inilah yang memang harus awal sekali kalian untuk memeriksanya. Pemeriksaan HIS dan skala nyeri. HIS itu apa? Kontraksi. Ya, jadi gimana sih cara ngebedainnya kontraksi si ibu dengan enggaknya gitu. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan, kita sebagai perawat, kita sebagai yang memberikan asuhan keperawatan itu sendiri, itu jangan sampai dibohongin nih sama si ibu. Ya, duh ini mules. Ya, jadi jangan sampai oh iya, ayo Bu, ngeden aja. Ketika kita mimpin misalnya ya, ini contoh dulu. Ketika kita mimpin, ini mules sehingga si ibu dipaksakan untuk ngeden padahal tidak kontraksi atau HIS. Apa bedanya? Oh, bedanya seperti yang kalau kita ada genggaman ini ya dalam perut, ini kita keras si perut ini. Itu ya, engkeng gitu. Ya, nah di sini makanya akan ketahuan ya nanti dia mulesnya seperti apa. Skala nyerinya ya, karena ini berhubungan dengan nanti apakah keterkaitan di patograf ada ya. Dia nyerinya intens enggak, terus menerus enggak gitu ya. Kemudian tanda-tanda persalinannya, oh udah ada lendir bercampur darah misalnya gitu ya. Dan meningkat HIS-nya, kontraksinya terus menerus ya. Kemudian pemeriksaan DJJ jangan lupa. Ya, sudah pemeriksaan umum, pemeriksaan HIS, nyeri, kemudian denyut janin. Ini yang harus terkontrol sehingga ketika kita memberikan asuhan tersebut sudah tahu dulu kondisi si DJJ-nya, denyut jantungnya. Oh, oke, baik gitu ya. Oh, ini tidak ada yang risiko tinggi. Ya. Nah, kita jadi kalau misalnya ini nggak ada tuntutan tuh ya dari si ibu pasien. Kenapa ada kemarin mah ada DJJ-nya? Kenapa sekarang meninggal? Nah, kalau misalnya kita nggak periksa dulu DJJ ketika dia datang, kita bisa dituntut. Oh, ini ada kesalahan praktek, malpraktek dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai. Ya, jadi udah kondisi, oh sip, kondisi DJJ baik, si ibu juga baik, gitu ya. Nah, di sini ada prosedur-prosedur tindakan ya pada intrapartum. Yang tentunya yang harus diperhatikan di sini ada manajemen nyeri. Harus diapain sih? Bagaimana sih? Gitu ya. Ada yang tahu gimana caranya untuk mengurangi nyeri di antaranya? Ya, Windy apa? Teknik relaksasi. Seperti teknik relaksasi? Tarik napas dalam. Ada lagi? Murotal. Oke. Ada yang murotal, musik, terus zikir, ya. Ya, distraksi berarti
pengalihan melihat video atau apa yang dia sukai. Tapi jangan lupa sebelum ke teknik-teknik tersebut, coba untuk atur posisi si ibu. Ya, nah itu. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan kala 1. Kala 1 itu apa sih? Untuk Pemeriksaan dasar pemantauan pembukaannya ya. Di sini berapa sih pembukaan dia datang? Gitu ya. Setelah tadi kita akan melalui pemeriksaan umum dulu kan, kondisi umum dulu. Kala 1 itu untuk memantau pembukaan serviknya berapa. Sehingga kita bisa pantau, oh berarti ini pembukaan serviknya adalah 4. Gitu ya. Jadi pembukaan 4 itu mulai dimasukkan dalam partograf. Ini ya yang saya bawa, saya juga bawa ini dan kalian pun sudah bawa. Jadi kalian bisa melihat nanti ke sini pembukaannya di mana, oh kontraksinya bagaimana, kondisi DJJ-nya seperti apa. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kala 2. Kala 2 itu proses persalinan bayi. pengeluaran bayi ya. Yang selanjutnya kala 3. Itu pengeluaran plasenta ya. Ketika kita melakukan di kala 3 ini, kita perhatikan dari tanda-tanda pelepasan plasenta ya. Selanjutnya adalah pengawasan kala 4. Itu pengawasan yang dilakukan untuk observasi ya. Observasi keempat itu berapa jam? 2 jam ya setelah melahirkan gitu ya. Jadi memantau nih gitu ya. Apakah terjadi perdarahan ya. Intinya jadi melihatlah kondisi si ibu setelah melahirkan. Ya selama 2 jam. Kemudian pemantauan perdarahan tadi ya yang saya sampaikan. Kemudian pemberian oksitosin. Nah, pemberian oksitosin ini jangan sampai kita terlewatkan. Ya, kapan? Setelah bayi lahir, keluar ya. Itu. Oke. Selanjutnya, ini ya tadi yang saya jelaskan bahwa di sini tahapan persalinan tadi pembukaan serviks. Fase laten. Ada yang tahu fase laten? Itu pembukaannya berapa? 1, 2, 3. Itu fase laten ya. Fase aktif berarti 4 sampai dengan 10. Lengkap ya di sana. Kemudian di sini ada pengeluaran bayi tadi. Kalau pada primigravida, pada kehamilan awal itu kurang lebih 2 jam. Memang di sini nggak bisa diprediksikan pasti 2 jam, oh pasti 3 jam, enggak ya. Jadi ini memang kembalikan lagi pada kondisi si ibunya. Soalnya di lapangan di kasus ada nih gitu ya. Pada primigravida dan multigravida ini ketika kita di lapangan menemukan kasus ada yang justru anak pertama lancar. Ya, lebih cepat. Kemudian ada yang malah multigravida. Lah, minta ampun. Ya, padahal udah anak ketiga gitu. Kalau di lapangan seperti itu ya. Kalau yang saya pernah temukan. Jadi memang ini kembalikan lagi pada kondisi ibu. Janinnya seperti apa? Apakah janinnya besar? Juga itu akan menjadi memang partus yang lama, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pengeluaran plasenta 30 menit kurang lebih ya. Ini pun yang ada yang lebih cepat, ada 15 menit sudah keluar, ini maksimal ya 30 kurang lebih lah 30 ini kita pantau, kita lihat tanda dan pelepasannya yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya si tanda tersebut tali plasentanya itu, tali pusatnya itu dia mengendur gitu ya. Oh ya, di rem lagi pindah gitu ya. Jadi akan ketahuan, oh ada darah yang menyembur, kemudian uterusnya mengeras di sana. Kemudian stabilisasi di sini tadi yang setelah bersalin.
Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di patograf ini. Di sini ada kita mengisi identitas terlebih dahulu ya. Bisa kalian lihat dulu misalnya identitas ya di sini. Nah, yang pada kolom pertama ini ya, kolom pertama berarti terkait dengan JJ ya. Nah, kemudian selanjutnya apa ini? Air ketuban. Nah, kemudian di sini penyusupan. Apa itu penyusupan? Penyusupan itu ketika kepala bayi ya. Ini misalnya kepala bayi nih mau keluar nih ya. Nah, dia terjadi penumpang tindih di tengkorak kepalanya karena menyesuaikan diri dengan panggul si ibu, jangan keluar jahin ibu. Nah, kolom selanjutnya terkait kontraksi. Ya. Yang pertama kurang dari 20. Kalau kurang dari 20 apa ini? Titik-titik. Di kotak ini ya, di kotak ini ya. Di kotak ininya, titik-titik. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua 20 sampai 40. 40. 40 30 ya, enggak kelihatan. 40 ya. Ya, 20 sampai 40. Nah, berarti di sini diarsir ya, diarsir. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah lebih dari 40 ya. Kalau misalnya di sana lebih dari 40. Jadi di bold ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini oksitosin, nanti apakah diberikannya berapa unit gitu ya. Kemudian yang selanjutnya apa ini? Tentang TTP ini ya, tekanan darah. Ya, di sini suhu juga ya di sini. Kemudian nadi ya. Selanjutnya apa yang terakhir ini? Urin. Kemudian yang terakhir kita harus menuliskan nih makan dan minumnya. Oke, sekarang sudah paham? Nah, coba siapa yang bisa kalau misalnya ada si ibu datang ya. Dia dengan pembukaannya 7. Misalnya ya, pembukaan 7. Kemudian dia kontraksinya adalah 45. 45 pembukaan itunya adalah dia sudah 7 tadi ya. Gimana cara melambangkan di patografnya nulisnya? Di bagian ininya nih. Ya, pembukaannya di mana nyimpennya. Kemudian di bagian kontraksinya bagaimana? 45. Coba ditulis saja di lembaran yang kalian. Nanti. Coba ini kan ada berapa barisan nih, diskusi antar kaliannya. Masing-masing perwakilan nanti coba lihat. Ya. 45 kontraksinya. Pembukaannya 7. Ayo, gimana? 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi kalau misalnya dia pembukaannya adalah 7. Berarti Yang di garis waspadanya kan di angka 7. Ini. Ya, di angka 7 di buletin. Ya, di sininya. Terus ke bawahnya kan lebih dari 40 ya, Bu. 45 ya tadi ya. Diapain nih 45 tuh? Di bold, Ibu. Hitamin ya. Oke, sip lah ya. Berarti udah ada gambaran gitu ya. Nah, ini kan lembaran yang pertama ya. Ini adalah lembaran yang pertama untuk patograf ya. Selanjutnya ini lembaran yang kedua. Berarti lembaran kedua ini merupakan lembaran untuk pencatatan ya persalinan dari kala 1, dia pembukaannya ya. Di sini ada lengkap kala 2, kala 3, kala 4 di sini ya. Kemudian ada catatan bayi baru
lahir. Oh ya, nah kemudian ini contoh nih, kita lihat ya. Di sini kita melihat bisa ketahui nih ini tadi jernih atau keruh. Atau kalau misalnya dia masih utuh berarti dengan tulisan U, jangan lupa ya. Di sini kan ada waktu, DJJ, ketuban, ya molding tadi penyusupan, kemudian pembukaan serviksnya, kepala turun di Hodge berapa gitu ya. Kontraksinya seperti apa, terus obat atau cairan yang dibutuhkannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada? Kalau nggak ada, saya nanya. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ya, dalam tahap pengeluaran bayi. Ya. Pada saat bayi keluar, bayi ini keluar, kepala bayi, keluar. Langkah pertama yang akan kita lakukan apa dulu? Ya. Testi, pembersihan. Ya, jalan nafas, muka. Diusap dulu. Ya, berarti masih nerap lah ya dari kemarin ya yang sudah disampaikan. Oke. Ya, baik. Untuk selanjutnya, terakhir adalah kesimpulannya dalam pemberian asuhan keperawatan secara komprehensif itu kunci untuk memastikan persalinan aman. Ibu aman, janin aman, kita pun aman sebagai penolongnya. Kemudian yang kedua, peran esensial dari perawat itu sendiri. Perawat memiliki peran esensial dalam pengkajian. Nah, tadi kan ya yang dari materi sebelumnya. Kajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasinya ini yang tepat waktu. Jadi sesuai ya, kalau 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan skalanya. Kemudian patograf nih. Patograf ini merupakan alat vital. Intinya adalah alat yang sangat penting, yang utama ya dalam pendokumentasian selain dari asuhan. Yang selanjutnya hasil persalinan. Ini yang sehat. Jadi semua upaya mendorong hasil persalinan yang sehat bagi ibu dan bayi. Sehingga keduanya sejahtera. Kita pun walaupun lelah ya terkadang aduh capek ya gitu. Aduh ini tenaga sudah terkuras ya. Tapi kalau misalnya si ibu sehat, aman. Si bayinya juga sehat dan aman. Kita lega, terbayar gitu loh ya. Jadi itu suatu kebanggaan, suatu apresiasi ya buat diri kita yang sudah memberikan asuhan keperawatan. Oke, itu terima kasih. Tapi sebelum berakhir, tadi diawali dengan doa supaya ilmunya nerap. Sekarang penutupan adalah diakhiri oleh doa juga ya supaya ilmunya berkah dan bermanfaat. Oke, saya pimpin aja langsung ya. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas yang dilakukan di dalam kelas pada mahasiswa tingkat 2 semester 4 program studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.